Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait materi himpunan dalam matematika. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi himpunan, alangkah lebih baik jika kita mempelajari dulu apa manfaat himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Pasti sering kan ya, kita akan bertanya, apa sih manfaatnya himpunan dalam kehidupan sehari-hari? Penting nggak sih kita mempelajarinya? Pasti selalu kita bertanya seperti itu. Oke, seperti itu karena lanjut dulu kita dengan mempelajari himpunan diharapkan kemampuan logika akan semakin terasah dan akan memacu kita agar mampu berpikir secara logis. Karena dalam hidup logika itu memiliki peran yang sangat penting. Apa sih? Logika juga banyak sekali manfaatnya. Oke, aku sebutkan ya. Yang pertama itu membantu setiap orang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Maaf Ibu. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Nah, yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Dan yang keempat, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Nah, yang kelima ini juga penting, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Nah, yang terakhir nih, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Oke, karena udah tahu kan sekarang, yuk kita sekarang masuk ke penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba nih, aku kasih contoh ya. Kita amati aja di sekitar. Misalnya, himpunan sekelompok mahasiswa berada di dalam kelas B, misalnya seperti itu. Terus yang kedua, sederetan mobil yang antri karena macet. Apalagi ya, setumpuk buku yang berada di atas meja belajar. Nah, seperti itulah, masih banyak contoh yang lainnya. Jika kita amati semua, objek yang berada di sekeliling kita itu dapat dijadikan contoh, didefinisikan dengan jelas, dan dapat dibedakan mana anggota himpunan tersebut dan mana yang bukan. Nah, misalnya ada contoh nih, himpunan makanan yang lezat, himpunan gadis yang cantik, atau anak yang cantik, yang beautiful. Nah, atau himpunan bunga yang indah. Nah, itu termasuk contoh himpunan yang tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Karena lezatnya makanan, cantiknya gadis anak, dan indahnya bunga itu relatif gitu kan. Lezatnya suatu hidangan bagi seseorang atau sekelompok orang itu belum tentu bagi orang lain atau sekelompok orang lainnya itu sama. Misalnya, kayak indahnya sekuntum bunga bagi seseorang belum tentu indah bagi orang lain. Misalnya, bagi aku bunga mawar itu indah, tapi mungkin bagi dia bunga melati itu yang lebih indah. Jadi tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Oke, itu tadi sedikit review sedikit sebelum kita memulai materi. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke dalam materi tentang himpunan. Oke, sehingga dari contoh-contoh yang udah kita pelajari tadi dapat disimpulkan bahwa himpunan itu adalah kumpulan objek yang disebut elemen atau anggota himpunan ya, yang terdefinisi dengan jelas. Himpunan apa? Himpunan buku-buku di rak meja, himpunan yang tadi sudah kita pelajari. Lanjut ke selanjutnya.
lambang dalam himpunan. Dalam matematika, suatu himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Nah, kapital. Misalnya N. N itu apa? N itu bilangan asli. Nah, terus apalagi Z? Bilangan apa? Ini apa? Kayak gitu ya. Diawali dengan huruf kapital. Misalnya tadi A, B, C, D juga. Nah, benda-benda objek dari suatu himpunan itu ditulis di antara kurung kurawal. Terus kurung kurawal seperti ini. Nah, ini notasi dalam himpunan. Dan biasanya di dalam kurung kurawal ini dipisah dengan tanda koma. Misalnya contoh seperti ini. Dipisah dengan tanda koma. Nah, sepasang kurung kurawal ini merupakan notasi yang perlu karena kurung kurawal tersebut mengidentifikasikan konten yang dimaksud sebagai himpunan. Jika udah dia isinya seperti ini, 2, 3, dia pakai kurung biasa gini, bukan kurung kurawal, itu bukan termasuk dalam himpunan. Jadi ini bukan himpunan, bukan suatu himpunan. Jika dia pakai kurung kurawal, dia jadinya himpunan. Itu. Dan koma ini sebagai memisahkan anggota-anggota dari himpunan. Jadi anggota 1, 2, 3, dan penulisannya pun ini bisa dibolak-balik. Misalnya kayak ini kan 1, 2, ini kan 1, 3, 2, 1, 3, bisa dibolak-balik. Penulisannya bisa seperti itu. Lanjut. Untuk menyatakan suatu himpunan itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu dengan kata-kata atau deskripsi. Kata-kata atau deskripsi. Yang kedua itu ada dengan mendaftar. Yang ketiga itu ada dengan notasi pembentuk himpunan. Ini adalah 3 cara yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan. Oke, lanjut ya. Nggak jelas ya, mohon maaf tulisannya. Nah, contoh pertama. Contoh 1 nih, tentang apa tadi? Deskripsi suatu himpunan. Deskripsi suatu himpunan. Nyatakan, ini yang pertama ya, contoh 1. Nyatakan dengan kata-kata atau anggota Senin, Selasa, suruh menyatakan, itu dia. Deskripsi itu menyatakan. Nah, nyatakan dalam anggota-anggotanya, nyatakan anggota-anggota dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, dari sini kita bisa menjelaskan bahwa ini adalah suatu himpunan nama-nama hari dalam 1 minggu. Kita bisa tulis dengan mendaftar ya.
dengan deskripsi ini tadi. Berarti mendaftar anggota-anggota suatu himpunan ke dalam sepasang kurung kurawal merupakan satu cara menyatakan himpunan dengan mendaftar. Ini bisa ditulis dengan kurung kurawal. Kurung kurawal Senin sampai apa ini tadi? Minggu ya. Minggu. Seperti itu. Dan secara umum biasanya himpunan itu tadi kan dijelaskan dengan huruf kapital. Nah, 3 titik ini kita bisa biasanya menuliskan pernah ada seperti ini ya, pernah melihat itu seperti ini. Nah, saya harus dulu ya. Saya kan ada tulisan seperti ini. N 1, 2, 3. Ini contoh. Ini adalah definisi dari bilangan asli. N ini adalah bilangan asli. Nah, lanjut. Ini contoh kan dari awal lagi. Kita penulisannya dengan kurung kurawal dan diberi tanda koma sebagai pemisah-pemisah anggota dari himpunan-himpunan tersebut. Kita contoh sini. Ada juga seperti ini tulisannya. Nah, ini 3 titik ini dinamakan dengan elipsis. Apa itu elipsis? Ya, 3 titik tengah itu setelah 3 titik setelah angka 3 ini tadi disebut dengan elipsis. Nah, mengindikasikannya bahwa anggota-anggota dalam himpunan tersebut, himpunan ini akan berkelanjutan dalam pola yang sama. Jadi misalnya dan asli itu berawal dari angka 1, 2, 3, atau selanjutnya pasti 4, 5 dan seterusnya. Itu akan dengan pola yang sama. Apabila tanda elipsis ini tersebut diikuti oleh anggota elemen terakhir, maka anggota himpunan tersebut akan berkelanjutan dalam pola yang sama sampai anggota terakhir tersebut. Bisa ditulis seperti ini. Nah, yang dimaksud dalam anggota atau elemen yang berkelanjutan dari elipsis ini sampai elemen terakhir tadi itu seperti ini contohnya. Misalnya N N sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, seterusnya sampai 10. Sehingga ini berarti himpunan bilangan asli dari angka 1 hingga elemen terakhir di sini adalah 10. Seperti itu ya, berkelanjutan dengan pola yang sama. Jika polanya ini beda 1, misalnya kayak ini kan juga antara ke 1 ke 2 beda 1. 2 ke 3 beda 1. Jadi bisa juga 3 kurangi 2 1, 2 kurangi 1 juga 1. Ini akan polanya beda 1 sampai angka 10. Ini polanya akan sama. Seperti itu ya. Nah, kan tadi kita udah belajar tentang menyatakan suatu himpunan ada 3 cara. 1, kata-kata atau deskripsi. Yang kedua, mendaftar. Yang ketiga, notasi pembentuk himpunan. Nah, tadi kan kita contoh kata-kata deskripsi itu ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu bisa dinyatakan dengan nama-nama hari dalam satu minggu. Nah, contoh lain ini ada misalnya A, itu Januari, Juni, Juli. Sehingga kita dapat menulis himpunan A adalah himpunan nama bulan Juli. Nama bulan ya, himpunan nama bulan yang dimulai dengan huruf J ya, ini huruf
kita mendaftar, contohnya juga ini. Ini kita diberi contoh. Kita kasih contoh. Kita kasih contoh. Ini, biasanya kita kalau di contoh ada pertanyaan A, ya jangan lupa nama himpunan itu dinyatakan dengan huruf kapital. Jadi A besar, B besar, C besar, semuanya kayak gitu. Huruf besar ini ya, kapital. Nah, misalnya contoh lain deh pakai B gitu ya. B adalah misalnya dalam soal apa ini? B adalah himpunan bilangan asli kurang dari bilangan asli kurang dari berapa ya nak? Kurang dari 100 ya. Biar bisa ya 100. Nah, bagaimana cara kita mendaftar? Ini tadi contoh awal dalam pembuatan himpunan itu kan harus tulis dulu ini. Jadi kalau kita pakai B, dia tulis B. Ini B. Bagaimana cara tulisan kemarin? Tadi tulisannya awal dengan huruf awal. Kurung awal. Nah, bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini namanya bilangan asli. Nah, sehingga jika B adalah himpunan bilangan asli kurang dari 100, kita dapat mendaftar seperti ini. 1, 2, 3, tapi 4, apakah kita harus menulis sampai angka 100? Tidak. Kita bisa menggunakan itu, elipsis tadi itu. Jadi, jika kita mintanya bilangan asli kurang dari 100, berarti apakah 100 masuk dalam himpunan? Tidak, karena kurang dari 100. Sehingga angka terakhir sebelum angka 100 adalah 99. Jadi bisa kita tulis titik 3 ini sebagai elipsis. Dan angka setelahnya terakhir kita yang butuhkan angka 99. Kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi sehingga B adalah himpunan bilangan asli yang dimulai dari angka 1 dan seterusnya yang kurang dari 100. Nah, seperti ini kita bisa tulis seperti ini. Ini dengan cara mendaftar. Mungkin ada contoh lain sebentar ya. Misalnya kita diberi contoh tadi kan A, B, sekarang C deh. Contoh lagi. Contoh C adalah himpunan bilangan, biar beda, bilangan ganjil yang bilangan ganjil antara 1 sampai 10. Nah, jika seperti ini gimana kita penulisannya? Bilangan ganjil itu apa aja sih? Bilangan ganjil itu dari angka, biasanya angka 1, terus 3, 5, 7, 9 dan seterusnya angka ganjil. Kalau genap itu biasanya berada di angka berapa? 2, 4 ya, 6. Pokoknya sering seperti itu ya kan. Jadi karena yang diminta ini apa? Bilangan ganjil. Kita menuliskannya seperti ini sehingga penulisannya C. Nah, huruf besar. Terus karena himpunan dia harus ditulis seperti ini, huruf awal. Apa? Himpunan bilangan ganjil dimulai dari dimulai dari angka 1. Nah, tapi karena kalau antara itu berarti angka yang dimulai itu dengan angka yang terakhir kita minta itu gak masuk dalam himpunan. Sehingga jika 1 tidak masuk, angka selanjutnya angka 3 ya. Terus apa lagi? Setelah itu
5 ya. Terus angka 7. Habis itu angka 9. Nah, masih lanjut atau tidak? Karena kita minta kurang dari 10 antara ini 1 dan 10. Sehingga 10 kan bilangan genap. Jadi sampai di angka 9. Ini juga salah satu contoh cara menyatakan himpunan dengan cara mendaftar. Masih banyak lagi, mungkin ada contoh lagi, satu contoh lagi. Udah, tadi kan ABC udah nih, sekarang kita coba Z. Sama aja ya, Z adalah huruf vokal abjad. Nah, kalau seperti ini gimana? Huruf vokal abjad itu apa aja sih? A, I, U, E, O ya. Jadi kita dapat menulisnya seperti ini. Z adalah himpunan dari apa aja huruf vokal abjad itu? A, I, U, E, O. Udah ya, apa lagi? B bukan termasuk huruf vokal abjad ya. Jangan lupa tadi dengan cara menulisnya pakai koma ini ya. Kita butuh koma ini untuk menyatakan anggota-anggota dari suatu himpunan. Setiap kali menuliskan himpunan itu jangan lupa kurung kurawal, karena itulah yang menyatakan suatu himpunan. Kalau kita hanya pakai ini kurung buka kurung tutup biasa, itu bukan menyatakan suatu himpunan. Jadi cara menulisnya harus seperti ini. Cara ketiga menyatakan himpunan. Yang ketiga itu ada notasi pembentuk himpunan. Bagaimana caranya? Misal nih, kita ada contoh suatu himpunan gini. Contoh pertama ya, D, pakai D. D ini himpunannya adalah 20, 21, 22, tik 3, 50. Nah, bagaimana kita menotasikan pembentuk himpunan? Ini kita lihat dulu. D ini termasuk bilangan apa di dalamnya? Kita lihat dulu. 20 bilangan apa? Genap, ganjil genap. Pasti dan seterusnya. Ini bentar salah. Kita dapat melihat dari pola di dalam himpunan tersebut. 20, 21, 22, 23. Kelihatan kan dia polanya sama. Beda 1 sampai hingga angka 50. Nah, sehingga D ini adalah anggota himpunan bilangan asli. Kita dapat menuliskannya sehingga D adalah himpunan bilangan asli mulai dari nih, dari 20, mulai dari 20 atau antara, bisa bilangan asli antara 19 sampai 51. Kenapa saya menuliskan di sini 19, di sini kok 51? Nah, namanya juga antara. Antara itu kalau 19 berarti di antara 19 itu sebelumnya ada, setelahnya 20. Kalau kita menuliskan 20 berarti dia bukan antara. Jadi kalau dia pakai angka 20, ini bisa salah satu kata-kata tadi bisa dengan D adalah himpunan bilangan asli mulai dari 20 sampai 50. Kita bisa ganti ini dengan kata mulai dari 20 sampai 50. Kalau tidak ingin pakai antara atau dari. Nah, bagaimana kita menotasikannya?
Gini, cara memecahkan himpunan itu yang pertama itu seperti ini. Misalnya ini D, tetap harus pakai kurung kurawal. X, kenapa seperti ini? X sedemikian hingga, ini namanya sedemikian hingga. Jadi anggota X sedemikian hingga apa? Kita minta dari apa? Kalau kita pakai mulai dari, kita bisa memasukkannya seperti ini. 20 X 50. Nah, mengapa saya menuliskannya seperti ini? Kita lihat X sedemikian hingga 20. X lebih besar atau sama dengan 20. X lebih besar atau sama dengan 20. Ya, lebih besarnya atau sama dengan 20, atau X kurang dari 50 atau sama dengan 50. Nah, kenapa D? Ini apa sih? Ini itu adalah elemen. Elemen itu apa? Elemen itu anggota. Anggota ya, anggota. Sehingga D itu anggota himpunan bilangan asli. Kita dapat menuliskan seperti ini. Ada contoh lagi. Yes, habis ini sedikit mulai paham ya penulisannya. Ini satu contoh kedua. B. Misalnya ada F deh. F di sini dia pakai himpunan sama deh, dari mulai 21 dari 20 22 24 26. Nah, kalau kayak gini bagaimana kita menuliskannya dengan cara kata-kata deskripsi dulu. Bagaimana kalau deskripsi? Deskripsi berarti F adalah himpunan apa ini? Himpunan apa? Bilangan asli ya. Bilangan asli. Oh, bilangan asli. Iya, ini bilangan asli. Tapi kita lihat dulu polanya deh. Kita lihat dulu polanya. Ini bilangan asli berpola atau tidak? Kita lihat polanya. Nah, 20 ini bilangan apa? Genap. 22 bilangan genap. 24 bilangan genap. 26 bilangan genap. Jadi kita bisa menuliskan F adalah himpunan bilangan genap. Bilangan genap, bisa bilangan genap, bisa bilangan asli. Tapi karena kita lihat polanya, dia menggunakan bilangan genap. F adalah himpunan bilangan genap. Nah, mulai dari 20 sampai 26. Nah, kalau kita udah tahu seperti ini, bagaimana cara menotasikannya? Nah, seperti ini. F kita tulis lagi pertama. F sama dengan, nah kita kasih kurung kerawal. Bagaimana tadi lanjutannya? X sedemikian hingga apa ini? Nah, kita lihat nih. 20, kita mulai dari apa ini? 20 ya. 20 apa? Kurang dari lebih besar atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 26. Nah, F ini elemen apa? Anggota bilangan genap. Genap bisa bilangan asli, bilangan genap juga bisa ya. Bilangan, kalau ini bilangan asli kita tulis gini. Bilangan asli itu N. Kita juga bisa menulisnya seperti ini. Kalau kita pakai bilangan asli. Nah, tapi kalau kita pakai bilangan genap bisa tulis ini. F. Ini contoh pertama, contoh kedua. Sama saja ini juga. X. Kita bisa tuliskan. Nah, bilangan ganjil itu biasanya gini. Kalau bilangan ganjil kita bisa menulisnya 2x min 1. Kenapa? Coba kita masukkan dari angka 1 dulu. 2 kali x nya misalnya 1 kali kurangi 1. 2 kali 1 2. 2 kurangi 1 1.
1 kan menghasilkan bilangan ganjil. Jika bilangan genap dia ditulis dengan 2x. Contoh, dimasukkan angka 1 x-nya. X-nya sama dengan 1. 2 kali 1 sama dengan 2. 2 ini termasuk bilangan genap dan ini bisa seterusnya kita gunakan. Jika di situ menggunakan bilangan genap, jadi kita bisa menuliskan dengan cara 2x ini 2x ini F N ini sama aja sih, kita bisa nuliskan sesuka kita aja seperti itu. Masih banyak contoh-contoh lainnya. Ini dengan cara mendaftar. Nah, itu tadi sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Ada apa tadi? Kita ulang lagi sedikit aja ya. Ada berapa cara tadi kita lakukan? Ada 3 cara. Yang pertama tadi apa? Yang pertama dengan kata-kata atau deskripsi. Nah, yang kedua dengan cara mendaftar. Terus yang ketiga dengan cara notasi pembentuk himpunan. Jangan lupa ya, dengan cara-cara tadi harus seperti apa, jika bilangan ganjil seperti apa, kalau genap seperti apa. Nah, dan sedikit lagi contoh-contoh misalnya, jangan lupa kalau himpunan itu yang bagaimana? Himpunan itu yang terdefinisi dengan jelas. Jadi kayak misalnya contoh himpunan buku di himpunan mahasiswa di kelas A. Jadi dia benar-benar jelas, bukan seperti kalau bukan contohnya nih ya, bukan contoh himpunan cowok ganteng gitu. Kan kita nggak bisa melihat, kita bisa melihat mungkin cowok itu diganteng, tapi menurut teman bukan. Jadi banyak sekali contoh-contohnya. Kita bisa dari sedikit ini tadi, semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa membedakan juga, jadinya membedakan mana yang memang benar-benar himpunan, mana yang bukan himpunan. Nah, oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum.